Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat breeding mania, sobat merpati, sobat kicau mania, dan sobat-sobatku semua. Oke, ini tertanggal 1 Juni Mas Bro. Ini bulan-bulanku sih. Bentar lagi juga aku ultah. Dikasih apa ya hadiahnya? Berharap sih dikasih surprise sama istri. Nggak mulu-mulu sih, penting disayang aja. Oke, seperti biasa di awal bulan ini aku pengen update apa aja yang perkembangan dan juga perubahan apa yang ada di kandang-kandang aku ya Mas Bro. Seperti di hadapan teman-teman ini merpati masih sama, masih utuh, kotaknya masih 6 tapi beda lah burungnya Mas Bro. Jadi udah banyak perkembangan juga nih, aku tunjukin satu persatu dari ujung sini. Oke, ini ada Modena. Ini kenapa cuma satu indukannya? Ya satunya aku pisah seperti yang kemarin, kasus kemarin Valley Gezer. Biasa kalau ada anaknya yang masih kecil itu pasti tengkar untuk ngerami Mas Bro. Itu anaknya udah masih kecil, sekitar 5 atau 6 hari. Ya udah lumayan sih, udah melek pokoknya. Cuma kemarin itu berdarah-darah karena mereka indukannya berdua itu bertengkar sampai bayinya, pieknya itu berdarah Bro. Banyak berapa ya? 3 atau 4 titik itu darahnya mengalir, lumayan lah. Terus akhirnya aku pindah. Awalnya aku pindah yang jantan. Karena ya kalau kemarin sih Valley aku langsung yang betina ya, karena udah kelihatan. Tapi pas nih Modena ini aku nggak tahu, jadi aku ya pokoknya refleks aku pindah yang jantan ya. Aku jantan, aku pindah di situ. Nah di situ soliter itu karena mau pindah di kandang yang ini full ya. Jadi aku kasih soliter itu. Tapi akhirnya aku lihat-lihat, aku perhatiin sampai sekitar 15 menit itu malah sebetulnya si ibunya itu enak-enakan makan. Sampai aku selesai itu dia nggak ngeloloh sama sekali. Jangankan nggak ngeloloh, deketin anaknya juga nggak. Terus akhirnya aku ganti Mas Bro. Jadi aku ganti, aku ambil betinanya, aku taruh di si soliter tadi, terus jantannya aku taruh di sini. Dan si jantan langsung ngerami. Jadi jadi ternyata itu memang merpati itu yang jantan Mas Bro ya. Bapaknya itu yang lebih perhatian sama anak. Jadi ngerami dan terus makan terus ngerami lagi, dan ini juga lagi dirami Bro. Kelihatan nggak itu anaknya ada? Nggak kelihatan, itu udah lumayan gede sih. Jadi itu nggak duduk, itu jongkok, itu berdiri itu karena anaknya udah lumayan gede. Jadi ya terpaksa yang betina aku pisahin. Ya nanti kalau udah bertumbuh bulu, udah gede ya kayak Valley kemarin, aku balikin ya, aku gabungin lagi itu untuk indukannya. Terus bawahnya ada ini santinet. Santinet yang awalnya memang netasnya 2 tapi mati satu, ini tinggal satu. Ini udah gede dan kayaknya udah mulai mau ngeram, tapi belum ada telurnya itu. Itu tiduran reban itu. Tapi udah kelihatan sih kayaknya mau kawin juga. Jadi ini sekitar mungkin semingguan lagi bakalan aku pindah di kandang paut ya Mas Bro, anakan santinet ini. Terus ini belum netas kayaknya ya. Atau mungkin udah netas. Ini harusnya udah saat-saatnya, detik-detik atau hari-hari dekat untuk menetas ya Mas Bro. Ini tapel ya. Ini tapel, ini merpati yang paling baru aku ambil dan langsung nelur ya. Dan ya semoga aja dalam waktu dekat ini akan netas. Semoga aja netas Mas Bro. Telurnya 2. Terus ini yang udah aku pindah. Kalau teman-teman lihat di video short ya kalau nggak salah, itu aku pindah anaknya Valley karena udah gede, terus langsung nelur lagi. Dan ini sih udah tanggal berapa ya kemarin, tanggal 30 kalau nggak salah, itu nelur satu. Ini aku perhatiin kemarin tuh belum ada tambahan telurnya, jadi masih satu, tapi nggak tahu kalau sekarang karena aku belum pantau. Jadi dia ada telurnya, ngeram lagi untuk Valley-nya cepet ya. Oh alhamdulillah. Terus ini AF ya, kipas AF ini anaknya udah gede. Itu mungkin sekitar nggak lama lagi, nggak ada seminggu mungkin udah aku pindah di kandang paut. Itu 2 anaknya sepasang. Jadi alhamdulillah nih sehat walafiat dan juga normal. Jadi ya mungkin nggak ada seminggu aku pindahin ke kandang paut ya. Pokoknya kalau udah terpantau si anakan mau notol sendiri, mau matuk-matuk sendiri makanan, ya aku pindah. Terus yang ini reverse swing, ini nggak tahu. Ini juga udah lama aku rawat tapi nggak mau nelur juga. Kawin juga nggak tahu berhasil atau enggak, tapi kebanyakan gagal Mas Bro. Entah memang reverse swing seperti ini, aku juga nggak tahu karena ini pertama kali aku ternak reverse swing. Tapi ini udah lama, jadi disusul yang lainnya udah pada nelur anaknya 3 atau 4, tapi reverse swing ini
kawin aja jarang, dan itu pun kok aku juga nggak yakin kalau berhasil kawinnya, karena kawinnya itu kayak kayak gimana ya, pokoknya orang nggak kayak kawin lah, jadi gagal gitu. Cuma ya itu si betina sering ngeram ngerban di sarang, tapi nggak tahu kok nggak kawin kawin. Maksudnya kawin kawin yang gitu loh, nggak kawin kawin. Ya semoga aja semua kita pasrahkan, semoga segera bisa bertelur dan punya keturunan ya, amin. Terus geser ke sini, ini untuk parkit ya. Parkit ini anakannya kemarin yang baru, yang ganti, yang mati itu ternyata aku lepas dan nggak balik ya. Itu 3 hari masih gelibat di sini, aku kasih makan di luar, tapi ternyata sekarang hari ini nggak balik. Nggak tahu entah diambil orang atau memang kabur ya, nggak tahu juga. Mungkin ya dia kabur deket-deket tapi ditangkap orang juga nggak tahu. Oke, aku jelasin untuk glodok yang itu, karena yang aktif untuk bertelur masih 2 pasang ya bro. Karena yang ini yang ada di depan ini anaknya yang udah dewasa, anaknya yang udah bisa terbang itu 4. Jadi pasangan itu anaknya 2, pasangan itu anaknya 2. Oke, yang sekarang itu yang pernah aku tunjukin, itu telurnya kemarin 7 itu aku pantau, kemarin aku cek, itu netas 5, mati 1, terus masih 4 itu yang satu kecil banget, pengennya aku ambil tapi aku belum beli sepet ya. Dan ini aku baru online kemarin, tadi malam aku pesan sepet. Jadi kalau masih ketulungan aku ambil untuk aku lolos sendiri ya. Jadi masih 4 itu, yang 3, yang 2 itu gede, terus yang 1 itu lumayan gede, terus yang 1 kecil banget, bener-bener kecil segini kecil banget. Jadi kasihan, pastinya biasanya kalau nggak tertolong, nggak aku ambil bakalan mati kayaknya, seperti itu sih. Biasanya diinjek atau nggak dikasih makan. Bukan, sebenarnya induknya bukan nggak mau ngasih makan, biasanya itu keroyokan sama dulur-dulure gitu, dia kalah. Oke, yang itu mulai nelur lagi, tapi aku belum ngecek telurnya berapa. Jadi yang memang glodok cuma 2 itu, tapi aku udah pesen glodok lagi ya, glodok 1 lagi, glodok parkit ya, karena anakan ini kayaknya udah mulai belajar kawin, jadi aku siapin glodoknya. Siapa tahu kan dia kadang-kadang mau masuk di glodok 2 itu, kadang-kadang di apa itu kayak dimarahin sama indukannya yang lama, jadi aku tambahin glodok 1 lagi. Oke, geser ke kanan lagi, ini ada lobet masih nggak ada perubahan mas bro, nggak ada perubahan, alhamdulillah sehat semua, jadi nggak ada perubahan. Yang lumpuh pun sudah sehat sekarang. Dan itu yang tengah, yang non clap itu telurnya kemarin 6, telurnya 6, tapi aku cek kemarin itu ternyata, sebenarnya aku videoin kirain udah ada anaknya, ternyata belum ada anaknya. Jadi 6 butir itu belum netus satu-satunya, tapi nggak tahu kalau sekarang. Harusnya sih waktu dekat, kalau memang mau netas ya harusnya dalam waktu dekat ini netas sih. Jadi nggak ada perubahan untuk parkit ya, untuk lobet. Oke, untuk paut otomatis ada perubahan karena ada valley 1 yang aku masukin kemarin. Jadi di sini ada 3 AF, anakan AF 3 ekor, terus ada valley-nya 3 juga, 3 ekor. Terus santinetnya ada 4 ekor, terus modena 1 ekor sama derkuku. Ya, derkuku 1 ekor karena yang jantan atau betina nggak tahu itu kabur dari atas sini. Itu kemarin yang belum aku kasih kayu, nggak tahu sih. Kayaknya aku pikirnya sih nggak kayak burung biasanya gitu yang bisa kabur, ternyata bisa kabur pula. Jadi aku tutup pakai kayu. Oke. Dan ini modena yang betina yang aku cerita di awal. Ini aku pisah ya. Jadi nanti kalau udah anaknya udah gede aku gabungin. Terus yang atas ini lagi sepi, mungkin lagi ngawang atau mungkin lagi cari makan di luar. Ini biasanya nanti jam 3 habis asar gitu aku kasih makan. Ini udah banyak banget mas bro. Udah banyak, 30 lebih, mungkin 35an mungkin. Dari awal awalnya nggak keurus itu 11 ekor, sekarang 30 berapa. Itu aku aktif tanggal 11 November sampai sekarang. Jadi alhamdulillah ya, ada sih yang jatuh terus diambil orang, anakannya jatuh, kadang mungkin mati. Kemarin mati 1, itu dibuang sama pembantu aku. Oke. Sekarang kita ke dalam nggak ya? Kita tunjukin dalam nggak? Kita tunjukin aja. Sebenarnya juga nggak ada perubahan sih untuk dalam, tapi ya nggak apa-apa kita tunjukin ya. Ada perubahan 1 aja sih, perubahan jalak balinya ya. Jalak balinya anakannya aku ambil. Jadi anakan jalak bali. Oh belum aku tutup. Ini nggak ada perubahan sih ya, cuma ini udah dewasa semua. Terutama yang kelihatan dewasa itu murainya mas bro. Murai yang aku ambil kecil umur sebulan atau mungkin 1,5 bulan, itu sekarang udah keren dan
mulai belajar ngoceh-ngoceh dikit sih. Padahal aku masterin terus sih, dan aku jemurin, cuma jarang aku mandiin. Tapi nggak tahu sih, nggak mau ngoceh, dan aku juga nggak tahu juga. Toh aku dari awal memang melihara burung bukan untuk kicauan ya, niatnya mau aku ternak, jadi mau kembang biak gitu. Untuk boxeye, sekarang kita ke boxeye. Boxeye seperti biasa masih sama, nggak ada perubahan. Oke, ini nggak ada perubahan. Ini aku kasih bahan sarang juga nggak diangkut-angkut, nggak tahu. Jadi masih seperti itu, belum terpantau kawin juga. Dan ini aku setting ulang untuk suren ya, jalak surennya aku setting ulang, dan itu aku coba untuk kasih gelodok baru ya mas bro. Itu aku kasih karena waktunya di sini kan dia takut gitu. Kan harusnya di kanan kayak jalak Bali itu di kanan, jadi agak jauh dari tempat ngasih makan. Ini kasih makannya kan di sini. Nah ini di situ. Jadi kedekatan. Ya pikir aku sih mungkin takut ya kali ya. Kalau kita ngasih makan jadi terganggu, terus aku kasih gelodok lagi satu itu di sana. Tapi nggak tahu juga, aku juga nggak mantau dia kawin atau enggak. Cuma aku sediain juga bahan sarangnya ya, dan juga tempat mandinya. Tiap tempat mandi kadang aku 2 kali, sekali aku kasih. Sebenarnya ada sih kayak kolamnya gitu, tapi aku pakein untuk ngasih bahan sarangnya. Dan ini jalak Bali. Jalak Bali ini sebetulnya aku beruntung sih mas bro. Gak kelihatan ya, silo ya ada di sana. Kelihatan nggak ya? Itu silo nggak ya? Kayaknya silo sih. Itu nangkring di atas itu. Mungkin silo di belakangnya soalnya ada apa itu? Ada ventilasi, ada cahaya. Jadi ini sebetulnya beruntung. Beruntungnya apa? Karena awal aku ambil dari Klaten itu jarak beberapa waktu aja udah nelur 3 dan anaknya 2. Mati akhirnya udah lumayan umur berapa ya? Umur 10 harian. Itu nggak tahu tiba-tiba mati di gelodok mas bro, yang satu. Mati dan dibuang di bawah situ. Aku mencium bau aneh, ternyata anakan ini mati. Nggak tahu, mungkin si jantannya marah atau apa, atau mungkin aku kurang kasih makan, jadi masih satu dibuang. Terus yang satu aku coba ambil, aku rawat sendiri, tapi ternyata nggak ngatasi mas bro, mati juga. Terus nelur lagi itu ada 2 atau 3 juga, tapi tiba-tiba hilang. Aku feelingku sih dimakan sama indukannya, karena aku waktu itu sering jenguk ya, sering lihat gitu. Mungkin ya mereka terganggu stres akhirnya dimakan. Terus akhirnya telur lagi 3, itu netas cuma 1 mas bro, netas cuma 1. Dan itu aku sekarang ambil, jadi sekarang ambil aku coba loloh, karena aku takutnya nanti dimakan sendiri, dibuang gitu. Jadi ini aku loloh, tapi sayangnya masih terlalu kecil mas bro. Ini umurnya 3 harian, 4 hari sekarang, masih kecil banget. Dan aku coba loloh, nggak tahu nanti berhasil atau tidak. Ya pokoknya berusahalah yang sebaik mungkin. Nah jadi ini sejam sekali aku kasih makan, jadi aku ya mau nggak mau jarang keluar, mungkin sampai berapa hari gitu. Bahkan aku jadwalku lainnya aku handle, aku coba untuk sepurane aku nggak bisa ikut gitu. Oke itu sih. Dan ini merpatinya ganggu banget sih, karena nggak tahu mungkin di sini sejuk, dia suka nangkring di sini, semua ganggu. Oke itu ya teman-teman yang bisa aku share ke teman-teman untuk di bulan Juni ini. Oh ternyata ada flashnya, ini HP ku pantas saja sih loh. Oke itu ya, support channel ini, dan semoga video-video aku bisa menjadikan referensi dan juga manfaat buat teman-teman. Terima kasih, see you, wassalam, bye bye.